Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga seperti ini kita diizinkan oleh Allah untuk terus beribadah kepadanya, di antaranya itu dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita laksanakan ini betul-betul menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih sampai di maqalah yang ke-8 di bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuhudi lahumul Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumil dhikri. Halaman 10, tepatnya di pas pertengahan ya, yang kita akan sampaikan, yaitu terkait tentang hal-hal yang kemudian mengangkat derajat kita. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumil dhikri. Bab yang ke-8 ini yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan 3 perkara yang akan membuat kita bahagia, terus kemudian 3 perkara yang akan menjadikan celaka, 3 perkara yang akan mengangkat derajat, dan 3 perkara yang akan kemudian melebur dosa-dosa. Ya, sedikit mengulang, adapun 3 perkara yang mengangkat derajat yaitu takut kepada Allah di keadaan sendiri maupun di hal yang ramai. Terus kemudian sederhana, baik dalam kondisi fakir ataupun kondisi kaya. Dan yang ketiga, adil saat kita ridho atau dalam kondisi kita marah, tetap adil. Adapun 3 perkara yang kemudian mencelakakan, fasyuhun syadid, yaitu pelit atau bakhil, ya, kikir dengan yang sangat. Kemudian yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, ujub pada diri sendiri. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Wa amad darajatu, adapun perkara-perkara yang akan meninggikan derajat. Fa ifsya'us salami, yaitu menebarkan salam. Idharus salami bainan nasi bi an taslima 'ala man 'araftahu wa man lam ta'rifahu, yakni menebarkan salam di antara manusia dengan mengucapkan salam kepada seseorang yang dia kenal dan seseorang yang tidak dia kenal. Nah, ini pembahasan yang kemudian sangat penting kita kaji bersama, bahwa di antara hal-hal yang akan mengangkat derajat kita yaitu yang pertama, menebarkan salam. Ada apa dari kita menebarkan salam sehingga masuk kategori sebagai amalan yang akan mengangkat derajat kita? Kalau kita bicara tentang salam, sebagaimana dalam Al-Quran, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha,
innahu kana 'ala kulli syai'in hasiba. Jika engkau mendapatkan penghormatan, wa idza huyitum, apabila engkau dihormati, huyitum bitahiyatin, dengan suatu penghormatan, fahayu, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha perhitungan atas segala sesuatu. Dari ayat tersebut menggambarkan bahwa ketika kita mendapatkan suatu penghormatan, dalam hal ini para ulama menyebutkan tafsirnya, yaitu yang dimaksud adalah salam. Ya, ketika kita mendapatkan penghormatan di antara yaitu dengan salam, maka hendaknya kita membalasnya dengan yang lebih baik atau sepadan. Seperti halnya kita mendapatkan penghormatan assalamualaikum, maka sudah sejatinya kita balas waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian ada seseorang yang mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum warahmatullah, maka sudah seharusnya kita balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orang menghormati dengan kita, tidak sekedar dengan salam, dengan perilaku, dengan hal yang lain, maka sudah seharusnya kita membalasnya dengan yang lebih baik, atau minimal sepadan. Kalau orang kemudian menyapa dengan kita dengan sapaan yang indah, yang baik, maka perintah Al-Quran kita harus bisa membalasnya dengan yang lebih baik, atau minimal sepadan. Nah, itu yang kemudian menjadi satu hal yang menjadi pembahasan, ya. Ada apa dengan salam? Gitu. Apa itu salam? Gitu. Seperti hal yang biasa, assalamualaikum. Gitu. Jika kita ketemu sama teman, bahkan mungkin orang tak kita kenal, atau kita dengan orang dekat dengan kita, keluarga kita, ketika mau masuk rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kata-kata bukan kata-kata sepele, ternyata kata-kata yang begitu luar biasanya, mengandung hikmah yang besar. Bahkan kata-kata ini sangat menjadi tradisi, kata-kata yang Allah sampaikan kepada hamba-hamba yang mulia. Menjadi suatu tradisi, kata-kata ini adalah ungkapan oleh makhluk Allah yang namanya malaikat kepada orang-orang yang mulia. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi'idzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Orang-orang yang beriman, beramal soleh dimasukkan ke surga. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya bi'idzni rabbihim, yaitu dengan izin Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahiyatul, ucapan penghormatan kepada mereka adalah salam. Luar biasa. Wa qul alhamdulillah, katakanlah segala puji Allah, wassalamun ala ibadihi alladzi astafa. Tradisi Allah, maksudnya hal-hal yang kemudian diungkapkan oleh Allah secara langsung kepada hamba-hamba yang terpilih. Keselamatan, assalamu ala ibadihi alladzi astafa, bagi hamba-hamba yang terpilih, Nabi Muhammad SAW dan hamba-hamba yang terpilih. Banyak sekali dalam Al-Quran seperti hanya walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama, qala salamun. Sungguh telah datang utusan-utusan kami, yang dimaksud adalah para malaikat, kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kabar gembira, yaitu mendapatkan suara anak-anak dengan ucapan qalu salama. Para malaikat mengucapkan selamat dan selamat. Nabi Ibrahim juga menjawab qala salam, selamat. Loh, ada apa dari kata-kata selamat? Terus kemudian ada juga satu ayat, bahkan banyak ayat ya, menerangkan tentang masalah apa itu kemudian
kategori salam. Ketika kita kemudian berbicara tentang salam, kok sampai kemudian begitu banyaknya dalam Al-Quran ungkapan-ungkapan salam. Dalam Al-Quran surat Yasin yang sering kita baca ya, lahum fiha faqiyatu wa lahum ma yad'u wa lahum fiha faqiyatu wa lahum ma yad'u salamu qawlan min rabbir rahim. Lahum fiha faqiyatu wa lahum ma yad'u. Jadi bagi mereka itu di dalam surga mendapatkan buah-buahan, dan mereka di dalam surga itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau anak-anaknya antum ya, kalau Allah kehendaki masuk surga, apapun yang antum minta di surga nanti selalu ada. Dan ungkapan berikutnya, salamu qawlan min rabbir rahim. Ungkapan salam lagi gitu. Dan salam ini luar biasa, tidak sekedar dari teman, dari sahabat, dari orang dekat, tidak dari kemudian malaikat, tidak, tapi qawlan sebagai suatu ucapan min rabbir rahim. Min rabbir rahim berarti dari Tuhan yang maha penyayang. Wah, luar biasa. Jadi ungkapan-ungkapan indah yang namanya salam ini itu menjadi hal yang biasa diungkapkan, disampaikan kepada penduduk surga. Wah, itu luar biasa berarti ya. Nah, ini kalau kita lihat dari satu ayat ini, salamu qawlan min rabbir rahim, kata-kata salam kemudian disandingkan akhirnya dengan rabbir rahim, dengan sifatnya Allah yang namanya maha penyayang. Ada apa kemudian di situ? Nah, kalau kita bicara kemudian tentang salam, di dalam salam itu tidak hanya sekedar kita mengucapkan salam secara basa-basi, tidak, tapi ternyata mengandung hikmah yang besar. Di dalam salam yang kita ucapkan kepada seseorang itu bagian daripada kita sedang menyapa, bahkan menjadi media sapaan lah, begitu sederhananya, kepada orang-orang sekitar kita. Seandainya tidak menggunakan kata sapaan yang namanya salam, itu kurang berkesan. Ya, secara hukum Islam ketika kemudian kita menyapa kepada seseorang diawali dengan salam, maka interaksi berikutnya pun akan lebih mengindahkan. Baik itu kepada orang yang kita kenal atau kepada orang yang kita kenal. Yang tak kita kenal pun saat kita duduk, saat kita kemudian berjalan dimanapun, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, mulai kemudian ada sapa-sapa berikutnya. Ya, dimanapun ya kita berada dalam kondisi bagaimanapun, ternyata dengan kita mengucapkan salam ini merupakan satu mediasi untuk kita lebih dekat dengan seseorang, lebih akrab, membangun keakraban dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, membangun sapaan. Selain kemudian bangun sapaan itu kan bagian daripada doa juga. Coba kalau kita artikan ya, anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Apa artinya? Sama apa artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kasih sayang Allah dan keberkahan senantiasa menyertaimu. Sebelum dijawab, jawab dulu ya. Semoga keselamatan, kasih sayang Allah dan keberkahan menyertaimu. Nah, itu indah sekali. Itu bagian daripada doa yang kemudian kita panjatkan kepada orang yang kemudian kita ajak interaksi. Baik itu interaksi ketika kita secara langsung atau interaksi secara tidak langsung. Baik itu secara secara langsung itu maksudnya bertatap muka atau secara online misalnya. Secara daring misalnya. Seperti di media sosial ada apa-apa kemudian kita mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ada obrolan berikutnya. Walaupun kita nggak secara langsung, tapi dengan kata-kata assalamualaikum itu sudah menarik perhatian untuk lebih indah kita adakan sebuah obrolan berikutnya dan
lain sebagainya. Karena mengandung yang namanya sapaan dan doa. Nah, ini suatu hal yang sangat kita harapkan. Siapa di antara kita yang tidak mau didoakan oleh orang, apalagi doanya tidak hanya satu, keselamatan. Siapa yang kita nggak ingin selamat dunia akhirat? Ya, semua di antara kita pasti ya, Fajar ya, ingin selamat dunia akhirat. Betul ya. Nah, orang-orang yang kemudian mengucapkan salam kepada kita itu juga sejatinya sedang mendoakan kita agar kemudian kita bisa selamat dunia akhirat. Apalagi yang menyampaikan salam itu adalah orang yang sholih, orang yang dekat dengan Allah, ahli ibadah, ahli kebaikan, dan lain sebagainya. Yang doa-doanya potensi sangat besar diijabah oleh Allah. Secara umum siapapun dia mendoakan kepada kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dijabah. Mungkin dari mereka-mereka yang senantiasa mengucapkan salam kepada kita, doanya dijabah. Semoga keselamatan. Wah, luar biasa. Belum lagi kasih sayang, warahmatullahi dan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, kalau kita bicara kasih sayang sangat luas sekali. Kasih sayang Allah itu sangat luas. Maka kita bisa hidup di dunia ini ya berkah kasih sayang Allah gitu. Kita bisa merasakan kebahagiaan juga merupakan kasih sayang Allah. Bahkan kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah. Ya, tidak semata-mata karena amal ibadah kita. Kita bisa masuk surga bukan karena amal ibadah kita, karena rahmatnya Allah. Maka tidak boleh kemudian menyombongkan diri dengan suatu amalan, bahwa dengan amalan itulah bisa kemudian masuk surga. Nanti dulu. Tapi sejatinya yang mengizinkan kita masuk surga ya karena Allah, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Belum lagi wabarakatuhnya, keberkahan yang senantiasa menyertai kita. Itu doa yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara keberkahan, ya sudah mentok di situ ya. Mentok itu maksudnya segalanya pasti akan terasa nikmat, akan terasa bahagia, akan terasa damai, sejahtera, dan kebahagiaan lain. Kalau kita mendapatkan yang namanya keberkahan, kondisi kita sedikit atau status kita di bawah, kalau berkah hidupnya tetap akan damai, akan tentram, akan bahagia. Ya, hidup kita di tengah kalau berkah juga akan bahagia, malah tambah bahagia. Hidup kita saat di atas kalau dikasih berkah sama Allah malah tambah bahagia, selalu tambah kebaikan-kebaikan karena ada berkah. Kalau nggak ada berkah, hidup kita di bawah nggak berkah, wah apalagi ya kan. Hidup kita di tengah termasuk di atas pun kalau nggak berkah, tetap hidupnya pun akan selalu gelisah, akan selalu tidak nyaman, akan selalu ya dihantui dengan perasaan-perasaan selalu gelisah kalau nggak ada keberkahan. Maka dalam keberkahan ini kan ada tiga unsur ya. Ada yang namanya nikmat, berarti kita mendapatkan kenikmatan dari suatu hal. Terus kemudian di berikutnya juga ada ziyadatul khair ya, selalu menambah kepada kebaikan gitu ya. Selalu menambah kebaikan. Yang terakhir ziyadatul khair ya, apa? Ziyadatul khair itu yang ketiga. Yang kedua sa'adah, kebahagiaan. Nah itu yang ada di dalam yang namanya keberkahan. Maka doa yang selalu orang panjatkan untuk kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu luar biasa muatan hikmahnya. Tidak sekedar bahasa basi, karena di dalamnya Allah sudah disebut, di dalamnya keselamatan yang Allah berikan disebut, di dalamnya pula ada keberkahan, kemudian kasih sayang Allah semua disebut di situ. Ya, semua itu senantiasa melibatkan Allah juga. Kata-katanya begitu luar biasa. Makanya kata-kata salam ini ya kerap biasanya dibaca dalam momen apapun. Momen kayak gimana pun pasti diucapkan. Momen secara resmi, nggak resmi ya.
momen apapun itu, acara apapun pasti diawali dengan salam. Baik MC-nya, pembicaranya, siapapun yang ada di situ pasti pertama kali yang akan disampaikan adalah ucapan salam. Coba dah teman-temannya, anak-anak India juga semuanya senantiasa itu begitu luar biasa. Kata-kata salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita lihat dalam ucapan salam itu yang betul-betul harus kita kemudian perhatikan ya. Makanya Rasulullah SAW itu sampai kemudian pesan ini, ya ayyuhannas, wahai manusia, ifsyus salam, afsyus salam, sebarkanlah salam. Kita itu diperintahkan untuk menyebarkan salam. Afsyus salam wa it'amut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan hubungkan tali silaturahim, wasallu bil lail, sholat malam ya, wan nasu niyamun, dan sholat malam ketika manusia pada tidur ya, tadkhulul jannah bisalam, rawahu Tirmidzi. Itu luar biasa, sehingga kau masuk surga dengan salam, dengan selamat. Masya Allah, itu perintah Rasulullah ifsyus salam ya. Jadi kita diperintah untuk senantiasa afsyus salam. Itu artinya apa? Yaitu untuk senantiasa menebarkan salam. Bahkan ada sebuah hadis Nabi juga. Ini dari sahabat Abu Hurairah, Nabi radhiyallahu anhu, ana rajulan sa'ala Nabi sallallahu. Sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul Islam khairun, amalan yang terbaik dalam Islam itu apa wahai Rasul? Yang terbaik ya, yang terbaik. Beliau menjawab, tut'imut ta'am, berilah makan. Jadi luar biasa. Yang pertama memberi makan. Jadi memberi makan itu adalah amalan yang terbaik dalam Islam. Yang kedua, wa taqra'us salam, mengucapkan salam ala man arafta, kepada orang yang engkau kenal, wa ala man lam ta'rif, dan juga kepada orang yang tidak engkau kenal. Itu hadis Nabi. Jadi memberi makan itu merupakan amalan yang terbaik dari Islam, dan mengucapkan salam itu juga amalan terbaik dari Islam, karena mengandung doa, mengandung segalanya. Jadi bukan hanya remeh ya kalau kita bicara tentang hikmah kita mengucapkan salam, merupakan hal yang luar biasa. Maka dari salam itu yang kalau kita dengar assalamualaikum, semoga keselamatan doa kamu, artinya di situ juga kita penting untuk menjaga keselamatan ya. Bahkan salam ini juga selain kemudian bagian daripada doa, sapaan, bahkan menjadi satu syariat Islam. Coba kalau kita sholat di akhir amalan atau kaifiyah yang kita lakukan sholat apapun itu pasti ada salamnya. Coba habis akhir apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai begitu sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiri ditoleh sambil mengucapkan lagi salam. Begitu selama ini terlihat kesannya salam itu biasa saja gitu ya. Tapi apa hikmah kok di dalam sholat? Sholat itu amal yang luar biasa ya, lebih daripada yang lain. Itu pun masih ada perintah kita untuk senantiasa mengucapkan salam dengan menoleh kanan kiri lagi. Ada apa itu? Hikmahnya apa itu dengan menoleh kanan kiri itu ya? Ternyata kita dalam kehidupan ini tidak boleh kita hanya memperhatikan diri sendiri. Kita harus perhatikan orang-orang di sekitar kita, lihat kanan, lihat kiri, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mana mereka sekiranya perlu diperhatikan, mana sekiranya mereka perlu diperbaiki dan lain-lain sebagainya. Jadi bentuk rasa kasih sayang tidak hanya kemudian untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, artinya orang sama kita gitu. Makanya sampai kemudian kalau dalam ayat tadi, salamun qaulan min rabbir
kata-kata salam sampai kemudian di akhirnya disandingkan dengan rohim, sifat yaitu kasih sayang Allah. Artinya apa? Mengajarkan bahwa kita itu harusnya kita belajar dengan sifat kasih sayang Allah. Kata ba'ala nafsi rahmah, kata Allah. Allah itu mewajibkan kepada dirinya sifat kasih sayang. Allah sudah mewajibkan kepada dirinya. Makanya nggak mungkin kalau Allah itu nggak kasih sayang. Maka salah besar kalau ada seseorang sampai suudon sama Allah, sampai kemudian mengolok-olok Allah, sampai kemudian menghina-hina Allah, sampai kemudian saking kecewanya atas apa yang dia rasakan sehingga menyalah-nyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau ini, kenapa ini? Padahal itu semua itu Allah berikan sesuai dengan sifat yang selalu ada dengan dan Allah, yaitu sifat kasih sayang. Ketika kemudian terjadi sesuatu dalam diri kita, kita harusnya mengoreksi, mengevaluasi diri dulu. Ya, ada apa? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Mungkin salah langkah, mungkin salah perilaku, mungkin salah lain-lainnya dalam diri sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Tidak kemudian langsung menyalahkan Allah gitu. Padahal Allah itu punya sifat kasih sayang dan itu wajib bagi Allah untuk berkasih sayang. Bahkan kita pun yang merasa diuji oleh Allah itu bagian daripada rasa kasih Allah kepada kita. Salah satunya bentuk ujian. Lain-lain adalah luar biasa. Banyak kalau kita bicara tentang itu. Nah, itu bagian daripada hal yang penting yang perlu kita pahami bersama, bahwa di dalam kata-kata salam itu mengajar kepada kita untuk berkasih sayang kepada diri, berkasih sayang kepada orang sekitar kita, kepada sesama kita, termasuk kepada alam, kepada siapapun harus berkasih sayang, menjaga keselamatan. Maka kembali kalau kita untuk bisa sama-sama menjaga keselamatan, menjaga apa yang harus kita jaga, maka akan merujuk kepada yang namanya maqasidus syariah. Nah, itu ada bahasa begitu ya. Jadi tujuan-tujuan Islam itu kan ada hifdzuddin. Apa kata kami? Hifdzuddin. Apa itu? Menjaga agama. Misalnya lagi hifdzun nafsi. Apa itu? Menjaga jiwa. Ada lagi hifdzul aqli, menjaga akal. Ada lagi hifdzul nasli, menjaga keturunan. Yang terakhir hifdzul mal, menjaga harta. Nah, untuk bagaimana sekiranya sangat dan menjaga 5 yang namanya maqasidus syariah ini. Nah, ini penting ya, anak-anak khususnya ya. Menjaga hifdzuddin, menjaga agama. Bagaimana agama kemudian dijaga? Ya, karena kita bicara tentang keselamatan tadi itu. Kita mengucapkan salam, artinya kita juga ingin mendapatkan keselamatan. Yang kita sampaikan salam juga ingin mendapatkan keselamatan. Artinya apa? Kita siap untuk menjaga keselamatan, siap juga untuk menjaga keselamatan orang yang sudah kemudian kita sampaikan urusan. Nah, penjagaan ini apa? Yaitu tadi hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Agama yang dijaga. Agama yang dijaga itu yang kita tahu bahwa dalam hidup ini sudah ada yang namanya kewajiban, ada juga yang namanya larangan dari Allah. Sebagaimana itu dibingkai dalam suatu agama yang namanya agama Islam yang sudah kita pelajari bersama. Ada pedoman yang namanya Al-Quran. Bagaimana kita menjaga itu? Menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah, merujuk kepada pedoman hidup namanya Al-Quran, dijaga betul. Nah, hifdzun nafsi yaitu menjaga jiwa. Bagaimana kemudian jiwa ini bisa terjaga dari sisi kesehatan, dari sisi kebaikan-kebaikan lainnya, harus kita jaga. Konsumsi apa harus kita jaga, gitu kan? Tidak serta-merta yang penting kemudian bisa ini bisa itu, kita jaga. Ini jiwa ini, raga ini harus kita jaga. Bagaimana kemudian kalau kita
punya keluhan ini, punya keluhan itu, kita tidak boleh ini, tidak boleh itu dan seterusnya, harus kita jaga. Ya, maka bagian daripada menjaga jiwa, ya, salah satunya olahraga itu. Bagian daripada, walaupun olahraga kalau nggak bisa tiap hari seperti kalau Pak rutin olahraga kayaknya. Pak Agus juga rutin olahraga ya, nah itu bagian dari menjaga jiwa. Hibdun nafs. Terus juga ada hibdun akal, menjaga akal. Akal itu bagaimana dia terus jernih gitu. Ya, akal sekarang itu banyak kemudian gak jernih karena minuman keras, kena narkoba dan lain sebagainya. Sehingga sampai terjadi karena akalnya nggak semua sehat. Yang baru-baru ini lagi viral ya, fenomena ada kontainer kalau nggak salah itu ya, terjadi kecelakaan, bukan kecelakaan yang disengaja kayak gitu. Di Tangerang kalau nggak salah ya, sampai kemudian lawan arus lagi sudah seterusnya. Ternyata ketika diselidiki mengkonsumsi sabu-sabu kalau nggak salah gitu ya. Nah akalnya tidak sehat. Kalau akalnya sehat, ya nggak mungkin juga orang tabrakin bawa kontainer besar lagi. Ya lawan arus dan seterusnya. Karena akalnya nggak sehat. Maka ini penting menjaga akal. Terus kemudian yang terakhir menjaga hifdzul mal, menjaga harta. Harta harus dijaga. Dari mana sumber pemasukannya, pengeluarannya untuk apa, dan penjagaan yang lain harus dijaga. Itulah namanya komposisi. Nah penjagaan ini kita harapkan salah satunya kita dengan mengucapkan salam itu biar semua terjaga, gitu. Maksudnya begitu. Kalau sudah terjaga, maka di situ ada namanya kasih sayang yang untuk senantiasa kita tebarkan ke sesama kita, rasa kasih sayang. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sudah rahmat kasih sayang, ya ini yang kita harapkan dengan menebar kasih sayang. Kalau sudah keselamatan kita jaga, kemudian rasa kasih yang kita tebarkan, wa barakatuh, keberkahan pasti kita akan dapatkan, keberkahan hidup. Dan ini yang kita harapkan baik secara individu, secara umum, bahkan suatu negara pun mengharapkan keberkahan dan gitu. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk negeri ini beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim, maka pastilah kami limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kalau kita bertakwa, beriman kepada Allah, Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk penduduk negeri tersebut. Nah itu luar biasa. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mengingkari ayat-ayat kami siksa mereka karena akibat perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau kita menjaga keselamatan tadi ya, terus kemudian saling berkasih sayang, keberkahan inilah yang kemudian kita harapkan, keberkahan hidup. Nah dari situlah pentingnya anak-anak dan juga bapak semua yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita kemudian menebarkan salam. Nah setelah itu kita bicara etika. Etika adalah mengucapkan salam itu bagaimana? Nah ini kita merujuk kepada hadis Nabi. Beliau itu menyampaikan begini: liyusalim as-saghiru 'alal kabir. Hendaknya orang-orang yang lebih muda ya mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Nah, ya. Jadi orang yang lebih muda seperti anak-anak, etikanya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Itu etika adab. Jangan kemudian yang tua mengucapkan dulu kepada yang lebih muda, kurang sopan, kurang baik. Boleh saja, bagus. Namanya juga yang lebih tua ingin mendapatkan lebih daripada itu, ya, lebih daripada hanya sekedar menjawab salam, tapi ingin mengucapkan salam, ingin mendoakan. Kan kita mendoakan orang lain kebaikannya untuk
untuk diri kita sendiri juga gitu. Maka yang kecil atau yang lebih muda hendaknya mengucap salam kepada yang lebih tua. Walal mar 'alal qaidi. Jadi orang yang berjalan ya hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang sedang duduk. Ya. Dalam riwayat lain orang yang naik motor, naik mobil hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada siapa? Mereka yang tidak naik motor, kepada mereka yang duduk. Kita hendaknya mengucapkan salam. Kembali kalau kita yang duduk mengucapkan salam kepada yang lagi jalan gitu. Apalagi lari gitu kan. Apalagi naik motor. Ya, yang di atas kita harus lebih dulu. Kemudian ini ya kepada orang yang jumlahnya sedikit, al-kathiri, kepada orang yang senantiasa berjumlah banyak. Jadi kalau jumlah sedikit sudah menjadi suatu hal yang lumrah mengucapkan salam kepada kelompok yang besar yang banyak. Nah itulah etika kita mengucapkan salam, begitu ya. Iya, begitu harus. Kemudian apa? Dijalankan etika ini. Sama kayak aku misalnya ya, pulang dari masjid ketemu siapa salam, kemudian setelah salam dengan berjabatan salam musafa dan tangannya. Itu bagian daripada etika kita, apalagi dari usia-usia aku ya, usia menuntut ilmu, usia para santri harus betul-betul banyak belajar untuk beradab, beretika. Itulah etika kita dalam mengucapkan salam. Nah, terus kemudian ketika etika ini kemudian sudah kita jalankan, ya, nah maka bagi orang yang sudah diurut salam atau sudah disampaikan salam, maka wajib menjawab salam itu. Ya, makanya kalau kita mengucapkan salam kan sunnah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah. Tapi menjawab salam wajib. Apa? Menjawab salam adalah wajib. Gak boleh kemudian kita dengar orang mengucap salam kita diam saja, tidak. Itu wajib. Kalau sudah wajib, gak kita jawab, kita dapat dosa. Inilah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa punya sifat responsif ya. Apa itu responsif itu? Ya, punya tanggapan berikutnya, mudah menanggapi, mudah respon, mudah kemudian menimbali lagi dan seterusnya. Bahkan sampai wajib. Ada orang memberi penghormatan kepada kita, harusnya sudah menjadi keharusan kita mengembalikan penghormatan itu. Sebagaimana ayat di awal tadi ya, wa idza khuyyitum bi tahyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha, kan gitu ya. Jika engkau dihormati, ya salah satunya salam itu tadi. Ya, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik atau sepadan, minimal sepadan. Maka hukumnya wajib, begitu ya anak-anak ya. Jadi mulai kemudian menebarkan salam ini merupakan suatu amal yang istimewa ya, sangat-sangat istimewa, dikuatkan dengan firman Allah, dikuatkan lagi dengan hadis-hadis Nabi begitu banyaknya ya, untuk kita senantiasa menebarkan salam. Sampai amalan terbaik dalam Islam ternyata salam, gitu ya, bukan lagi hanya sekedar hey, tidak. boleh saja, tapi ada yang lebih baik gitu. Assalamualaikum gitu kan. Hai, halo, apa kabar? Nanti dulu setelah assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu luar biasa. Ternyata bagian daripada perintah Rasulullah SAW menebarkan salam ya. Jadi pentingnya kita belajar di nasihat ini ya. Nasihat di mana wa amma darajatu, adapun perkara yang bisa mengangkat derajat kan itu tadi ya, yaitu dengan menebarkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang enggak kita kenal. Kalau kepada orang yang kita kenal pun akan menjadi lebih dekat interaksi komunikasinya. Yang enggak kita kenal pun
juga akan menjadi seperti itu. Awalnya nggak kenal, ketika kita mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulailah kemudian dijawab, dan situ kemudian ada pembahasan-pembahasan berikutnya, sehingga yang tadi nggak kenal akan menjadi teman, bahkan menjadi teman dekat, bahkan menjadi kemudian sahabat, bahkan bisa juga menjadi bagian daripada keluarga besar berkah ucapan salam. Mungkin dijodohkan dengan keponakan, mungkin dijodohkan dengan anaknya, bisa jadi mungkin dijodoh dengan siapapun itu. Ternyata berkah daripada mengucapkan salam itu menjadi bagian besar dalam kehidupan kita. Diawali dengan ucapan salam, ternyata itu membuka pintu rezeki dengan kita kemudian mengucapkan salam kepada orang yang kenal nih, apalagi yang kenal. Sehingga apa? Membuka pulang-pulang pintu rezeki. Ternyata disampaikan diskusi, sharing seterusnya, mulai kemudian membuka peluang-peluang bisnis, kemudian membuka peluang-peluang untuk menambah kebaikan lainnya berkah ucapan salam. Jadi lebih enak kalau kita itu menyapa orang diawali dengan salam. Apalagi yang kita ajak komunikasi sama-sama paham tentang salam ini gitu. Wah, itu luar biasa. Ya, sama-sama paham tentang ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk kepada yang enggak lihat secara mata. Sama kayak kita mau masuk rumah, perintah Rasulullah kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Padahal gak ada orang misalnya. Ya. Artinya apa? Ucapan salam ini tidak hanya kepada sama kita, kepada makhluk-makhluk yang lain pun juga kita diperintahkan untuk beruluk salam. Ya. Karena kita tahu di dalam rumah kita, ya, tidak hanya penghuninya kita saja, ada jin-jin yang ada di situ, kan jin bergentayangan. Ada juga malaikat-malaikat, ada juga binatang-binatang yang lain, gitu kan. Nah itu kita diperintahkan sama Rasulullah untuk senantiasa masuk rumah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, itu saja sudah dinyatakan cukup, apalagi dilengkapi. Nah mereka itu juga akan menjawab juga, gitu kan. Mendengar. Termasuk kita kemudian mau berkunjung berziarah kubur di kuburan. Assalamualaikum ya ahla diyar, assalamualaikum ya ahli kubur. Salam juga sama. Kalau kita mengucapkan salam, mereka kira-kira mendengar gak, gitu kan? Ya pastinya mendengar. Kalau nggak mendengar, kenapa kita kemudian diperintahkan bersalam juga kalau mereka nggak mendengar? Kenapa kita kemudian diperintahkan mengucapkan salam? Karena memang ada objek lah ya dari yang kemudian kita sampaikan salam itu. Misalnya saya mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ya pasti objeknya sama pun akan menjadi waalaikumsalam, ya kan? Gak mungkin juga salam tapi kemudian ada objeknya gitu. Karena jawaban daripada salam itu kan memang harus ada jawaban, bahkan di situ merupakan kewajiban bagi kita untuk menjawab itu. Maka di alam salam pun juga mereka akan mendengarkan buah. Maka pentingnya kemudian kita betul-betul mempelajari apa tuh salam yang harus kita tebarkan lah ya, karena itu bagian daripada syariat Islam. Jadi ini pelajaran khususnya untuk anak-anak santri, menambah wawasan ya, sudah bawa buku bagus lah ya, ditulis apa yang tadi disampaikan terutama terjemahnya, mudah-mudahan terus bisa mudah dipelajari. Juga buat semuanya termasuk buat diri sendiri, ini nasihat yang luar biasa. Ternyata hal yang kemudian mengangkat derajat kita dengan yaitu menebarkan salam. Insya Allah dengan kita menebarkan salam yang di dalamnya itu ada ungkapan-ungkapan doa yang luar biasa ya, yang kita panjatkan kepada Allah untuk orang-orang yang senantiasa kita ajak bicara gitu. Maka dengan begitu harapan kita pun dapat kebahagiaan dari doa yang berupa keselamatan, kasih sayang dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu untuk pembahasan pada kali ini ya, yaitu terkait hal-hal yang akan mengangkat derajat. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga insya Allah di pertemuan berikutnya. Mungkin
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka